Kisah harum mualaf cantik bersyahadat di atas meja operasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberi jalan hidayah Islam kepada hambanya melalui cara-cara yang tidak terduga. Siapa yang mengira seseorang akan bersyahadat serta memeluk agama Islam di atas meja operasi? Kisah inilah yang benar-benar dialami oleh seorang mualaf cantik bernama Graciela Victoria Safira. Graciela yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Meskipun sebelumnya dirinya berbeda keyakinan dengan sang ibu, Elizabeth Janita Ruru, yang sudah memeluk Islam terlebih dahulu, ibunya tidak pernah mengajak Ciela masuk Islam atau bahkan sekedar membahas ajaran agama Islam. Diakui oleh Graciela atau akrab disapa Ciela, baik sang ibu maupun dirinya tetap menjalani agama yang diyakini masing-masing. Sebelum-sebelumnya Umi tetap anterin ke gereja. Pokoknya tetap menjalankan masing-masing, ujar Ciela. Suatu saat ketika duduk di bangku kelas 9 SMP, Ciela menderita penyakit skoliosis dan sudah mencapai kemiringan hampir 90 derajat. Kondisi ini membuat Ciela harus menjalani operasi. Selama masa-masa sakitnya, Ciela bahkan sempat meminta ikut sholat tarawih. Saat itu tengah Ramadan dan sang ibu pergi sholat tarawih. Jadi aku sempat sama Umi, kan pada sering tarawih, kita melewati Ramadan bersama yang kita masih beda. Terus lucunya aku minta ikut sholat tarawih pada saat itu. Kata Umi kalau mau ikut sholat tarawih ya pakai mukena. Ya sudah enggak apa-apa deh. Waktu itu belum masuk Islam, karena aku sakit terus bosen gitu di rumah. Meskipun tidak tahu menahu soal ibadah sholat, Ciela tetap melakukannya. Ia mengatakan itu adalah pertama kali dia melakukan sholat. Itu pertama kalinya sholat dalam hidup aku 23 rakaat, rasanya Masya Allah banget. Benar-benar sampai malam, ungkapnya. Sang ibu tidak melarang ketika Ciela ingin mencoba setiap hal berkaitan dengan Islam. Saat mendekati hari operasi, Ciela mengaku ada kendala terkait penyakitnya sehingga sang ibu membuatkan pengajian untuk mendoakan Ciela. Padahal, waktu itu Ciela belum memeluk Islam. Namun Ciela tetap memutuskan untuk memakai kerudung ketika pengajian berlangsung. Dari pengajian tersebut, Ciela bertemu dengan Ustadz Dodi Al-Jambari. Awalnya sang Ustadz berujar berkat pengajian yang digelar untuk mendoakan Ciela, dirinya bisa bertemu seorang jamaah yang sudah lama tidak ditemui. Percakapan tersebut berlanjut pada kegiatan sharing antara Ciela dan Ustadz Dodi mengenai Islam. Dijelasin kalau di Islam tetap percaya sama Nabi Isa, tapi bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Dijelasin runtutannya sama Ustadz Dodi, paparnya. Ciela mengaku masih takut memeluk agama Islam saat itu, namun Ustadz Dodi berujar bahwa niat baik harus disegerakan. Mengenai percakapannya dengan Ustadz Dodi, Ciela ternyata tidak pernah menceritakan hal ini kepada ibunya. Bagi Ciela ini adalah hal yang sensitif. Ibunda Ciela mengetahui percakapan anaknya dengan Ustadz Dodi justru ketika membaca pembicaraan Ciela dengan sang Ustadz di handphone Ciela. Ciela akhirnya berniat untuk masuk Islam. Tapi belum sempat terjadi, Ciela sudah harus dioperasi. Sang ibu diizinkan untuk ikut masuk ke ruang operasi karena Ciela terus menangis ketakutan. Karena aku nangis enggak bisa dimasukin obat bius, akhirnya Umi masuk ke kamar operasi. Di situ momennya di mana Umi bilang kita mau berdoa. Ikutin Umi ya, mau baca Al-Fatihah enggak? Dituntun zikir, berdoa, dan lain-lain, ungkapnya. Berdasarkan pengakuan sang ibu, Ciela ternyata meminta untuk bersyahadat. Kala itu posisi Ciela sudah berada di meja operasi. Dia bisikan ke aku, Ciela, kayaknya mau syahadat. Aku peluk nangis gitu. Dia bilang mau syahadat. Aku tanya yakin? Ya kalau mau syahadat, kita baca sekarang, ujar ibunda Ciela. Ciela akhirnya membaca 2 kalimat syahadat dituntun oleh ibunya. Pembacaan kalimat syahadat tersebut berlangsung di atas meja operasi yang saat itu ada para dokter dan suster. Setelah membaca kalimat syahadat, Ciela pun tidak sadarkan diri karena obat bius. Sudah 5 tahun lamanya Ciela memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ciela menegaskan keluarganya tidak pernah memengaruhi dalam keputusannya ini. Semua murni karena keinginannya. Ciela bahkan tidak mencari tahu Islam melalui keluarganya, melainkan bertanya kepada ustadz.